So, gengs, hari ini kita akan membahas sebuah kasus yang cukup mind-blowing. Setelah kemarin-kemarin gue udah selalu tuh ngikutin Conjuring 1, 2, 3, sampai nanti mau ada yang keempat. Terus kemarin ada juga tuh film yang viral, apa ya judulnya? Sister Death di Netflix. Yang mana kan itu film-film tentang menceritakan tentang apa? Gereja, pastor, biarawati, hal-hal kayak gitu ya. Tapi ada kisah-kisah horornya begitu. Nah, di Indonesia ternyata pernah loh terjadi sebuah kejadian yang gak kalah ngeri, di mana pelakunya di sini adalah oknum pastor yang jatuhnya bisa dibilang apa ya? Nih orang nih oknum sesat begitu. Kedoknya nih dilihat-lihat seakan-akan agamis, tapi di dalamnya tuh iblis. Iya, macam cerita Conjuring, makanya gue bilang. Dimana di sini kita akan membahas sebuah kasus dari orang namanya Herman Jumatmasan atau yang dikenal dengan sebutan Heather. Ada yang bisa nebak gak kenapa disebutnya tadi tuh Heather? Jujur tapi ini sebenarnya gue kagak paham sih. Siapa yang ngasih singkatan ini? Namun memang di berita-berita ditulisnya begitu. Heather alias Herman Keder. Apakah ini si Herman kesurupan setan Keder? Atau bagaimana ya? Bisa jadi. Makanya kita simak baik sampai akhir ya. Jadi sekitar tahun 1995, Herman yang waktu itu tuh belum keder. Jadi masih Herman aja nih nama panggilannya ya. Itu berkenalan dengan seorang wanita. Nama aslinya adalah Josephine Karedok Payong atau dikenal dengan panggilannya tuh Mary Grace. Nah kalau itu kan bagus ya nama panggilannya tuh Mary Grace, bukannya Heather gitu, Herman Keder. Yang mana pada waktu itu Herman ini tuh sedang menjalani praktek pastoral, gengs. Sementara kalau Mary itu adalah mahasiswi di STVK Ledalero. By the way, STVK itu adalah singkatan Sekolah Tinggi Filsafat Katolik. Jadi memang biasanya jurusan itu tuh diambil untuk orang-orang yang ingin menjadi biarawan atau biarawati. Tapi mohon koreksi ya kalau salah. Namun setelah selesai kuliah nih, sekitar tahun 1997, Mary malah memutuskan untuk batal menjadi biarawati karena ya satu dan lain hal. Dimana setelah itu, dia akhirnya lebih memilih untuk bekerja di rumah sakit Lela yang memang ada di desa Lela, Kabupaten Sikamomere. Makanya namanya RSU Lela. Lain halnya dengan Herman yang pada saat itu masih belum keder. Dia memutuskan untuk mantap menjadi seorang pastor yang berada di bawah Keuskupan Laturanka. Jadi kalau keuskupan itu kayak apa ya? Di bawah wilayah daerahnya gitulah. Tapi lagi-lagi koreksi ya kalau salah ya para majikanku. Nah, waktu itu Herman ini ditugaskan juga di Desa Lela dan tinggalnya di Komplek Wisma Orientasi Rohani dengan job desk sebagai pastor pembina. Jadi tugasnya memang membimbing para calon-calon pastor lainnya, gengs, yang sedang menjalani tuh orientasi rohani sebelum akhirnya resmi nanti diangkat menjadi pastor. Ya mungkin kalau gampangnya bisa kita bilang di sini kayak semacam coach gitu ya. Ngajarin nih calon-calon pastor baru. Namun ternyata Pastor Herman malah melanggar sumpahnya sebagai seorang pastor, yang mana kan tidak boleh menjalin asmara ya duniawi gitu. Ya seperti yang kita tahu lah, pastor, biarawan, biarawati itu kan tidak boleh menikah. Karena di sini Pastor Herman menganut agama Kristennya Katolik. Nah, tapi makanya dari sini kita jangan sebutnya pastor yang nggak cocok. Ini oknum macam memang setan tapi pakai topeng begitu. Lu dengerin aja nanti kelakuannya. Diam-diam nih Herman itu pacaran sama Mary. Yang saat itu mereka bertemu dan kenalan perkara lagi sama-sama di Desa Lela. Kalau Mary kan emang batal yang menjadi biarawati. Jadi ya nggak apa-apa kalau mau pacaran. Tapi kalau Herman itu kan udah jadi pastor dia. Makanya akhirnya mereka berdua nih menjalin hubungannya tuh diam-diam sampai kurang lebih 4 tahun, gengs. Nggak ketahuan siapa-siapa loh itu mereka. Ya pacaran 4 tahun diam-diam begitu. Nggak mungkin nggak ngapa-ngapain nggak sih? Apalagi kan dari awal juga nyatanya udah jelek. Udahlah pacaran diam-diam. Herman ini kan juga berarti melanggar sumpah. Udah nggak bener itu. Makanya dari sini udah mulai keder tuh. Makanya jadi Herman Keder. Sampai di bulan Desember 1998, tahu-tahu Mary ini memberikan sebuah kabar yang membuat Herman terkejut. Jadi, hejut yang nggak semuanya disingkat dong. Karena ternyata Mary ini hamil, gengs. Tuh, emang udah nggak bener kan? Jelas-jelas semua hal yang dilakukan itu nggak boleh. Hamil di luar nikah, dan image-nya Herman kan, ya dia masih menjadi pastor. Yang mana hal itu merupakan dosa dan aib buat reputasi namanya dia dong. Sementara Mary yang udah hamil dan begitu, tentunya meminta Herman untuk tanggung jawab dan minta untuk dinikahi secepatnya. Tapi Herman menolak, karena kalau dia menikahi Mary, berarti dia harus melepas kepasturannya dan pasti dapat cibiran juga dari orang-orang. Akhirnya Herman malah menyuruh Mary untuk menggugurkan kandungannya. Tapi ya mungkin Mary sebagai seorang perempuan itu nggak mau dan nggak tega juga ya. Akhirnya supaya Mary ini tidak terlihat hamil, dia disuruh pakai apa semacam bebet stagen gitu, gengs. Karena waktu si Mary bilang dia udah memasuki kehamilan bulan ketiga, jadi udah mulai kelihatan buncitnya tuh. Tapi lama-lama mungkin Mary juga ya kan nggak bisa terus-terusan merahasiakan hal tersebut dari tempat kerjanya tuh di rumah sakit dan orang-orang sekitar. Akhirnya Mary ngambil cuti. Ya kalau awal-awal memang perutnya masih bisa tuh dibebet-bebet, tapi makin lama mau dibebet bagaimana ceritanya? Kan
pasti akan semakin besar, semakin besar, semakin besar. Nah, jadi selama hamil besar itu, Mary nggak bisa kemana-mana. Bahkan ke rumah sakit buat check up pun nggak bisa karena takut ketahuan, ya berarti kan dia hamil. Sama siapa? Bapaknya siapa? Ntar ditanya begitu. Akhirnya dia disuruh tinggal di dalam kamar asramanya Herman yang ada di kompleks Wisma Rohani itu. Ya udah, akhirnya si Mary nih ngendon aja di kamar selama hampir 6 bulan, gengs. Dan ajaibnya selama 6 bulan itu nggak ketahuan loh. Saking sepinya itu asramanya katanya, gengs. Jadi emang nggak banyak orang. Ya mungkin macam apa ya, wisma kantor kali ya. Ya emang kan kadang suka sesepi itu. Ada orang sih tapi dikit banget, sampai kayak horor gitu kan kelihatannya. Hingga hari lahiran pun tiba nih. Ini kita udah masuk di tahun 1999 ya. Karena kan tadi hamilnya itu aja udah di Desember 1998. Nah, di situ Mary ini udah merasakan kesakitan dan mengalami kontraksi. Lagi-lagi karena dari awal sampai detik itu semuanya masih ditutup-tutupi. Jadi untuk manggil bidan aja ini juga nggak bisa lah. Ya mana akhirnya mereka melakukan proses persalinannya itu berdua doang, gengs. Dengan berbekal ilmu Mary yang memang sebagai perawat, dia memandu Herman untuk membantunya melahirkan anak mereka. Gila ya, nggak kebayang sih gue. Tapi ya bener bisa tuh lahirlah anak mereka laki-laki. Nah, sewajarnya bayi baru brojol gitu kan, lahir ke dunia kan pasti oe, nangis. Herman panik nih dengar suara tangisan bayi tersebut. Takutnya ada yang denger lah, itu suara bayi siapa. Ya walaupun tadi dibilang asramanya kosong, tapi ya mungkin Herman parno aja udah. Namanya biasa orang kalau berbuat salah, itu kan bawaannya ketakutan mulu gitu ya. Suka parno terus. Makanya sama dia nih bayinya dibekep pakai bantal. Dengan maksud untuk membekap suara tangisannya. Ya iya sih berhenti suaranya, tapi nyawanya juga berhenti. Anak bayi baru lahir dibekap pakai bantal tuh mikirnya bagaimana ya? Akhirnya bayinya meninggal pada saat itu juga. Mary waktu itu keadaannya masih lemes ya, habis bertaruh nyawa gitu kan, lahiran sendirian begitu. Hanya bisa pasrah aja tuh menyaksikan bayinya nggak bergerak dan nggak bersuara lagi. Besok paginya, saat orang-orang asrama pada ke gereja semua, Herman cepet-cepet tuh ngubur bayinya di depan kamarnya. Yang kebetulan memang ada pekarangan bunga, di situ ada taman. Cantik ya, padahal depan kamar gitu kan ada pekarangan bunga. Dia gali itu tanah terus ditutup lagi. Ditaruh juga nih beberapa pot bunga di atasnya biar nggak ada yang nyadar bekas ada galian tanah di situ. Setelah kejadian itu ya semuanya aman. Nggak ada yang tahu tuh. Mary juga masih harus sempat recovery di dalam kamarnya Herman selama kurang lebih sebulan. Habis itu dia memutuskan untuk balik lagi kerja ke rumah sakit. Sementara kalau Herman ya tetap berkegiatan seperti biasa kayak nggak ada apa-apaan. Image-nya juga masih sebagai pastor yang dihormati. Masih coach gitu. Ngajarin nih pastor-pastor baru. Makanya nggak cocok nih dia dipanggil pastor nih. Habisnya, hubungan mereka pun masih berjalan tuh hubungan gelapnya. Yang dalam hal ini kita jujur kurang paham. Harusnya kan Mary tahu ya, Herman ini udah red flag total begitu ya. Tapi kok tetap masih mau, itu pertanyaan gue lah. Sampai di awal tahun 2001, Mary mendapatkan kabar kalau dia dipindah tugaskan ke rumah sakit lain yang cukup jauh nih wilayahnya nih. Dengan artian berarti dia harus terpisah menjalani hubungan jarak jauh dengan Herman alias LDR. Tapi karena udah bucin nih, kecintaan banget sama si Herman, Mary tetap tuh selalu berusaha untuk menelepon Herman dimanapun dia berada, terus ketemuan di daerah Adonara yang memang merupakan kampung halaman mereka berdua. Mereka kan sama-sama dari Adonara, jadi titik temunya di tengah-tengah tuh yang enak di situ. Dan tiap kali ketemu namanya abis LDR ya langsung begituan, kagak ada kapoknya, kagak inget dosa tuh mereka berdua. Ya bener aja abis itu bulan Novembernya masih di tahun yang sama 2001, lagi-lagi Mary memberikan kabar kalau dia hamil again. Lah heran banget gue kan, nih kagak ada belajar-belajarnya nih orang dua. Dari yang kejadian kemarin tuh bagaimana? Apa kabar dulu dia tuh kan kita mohon maaf ya majikan. Bingung gitu maksudnya ya. Harusnya kan tobat, tahu kemarin udah melakukan kesalahan. Ini nggak tetap digas aja sampai melakukan kesalahan yang kedua nih jatuhnya kan. Dan terulang lagi, Herman lagi-lagi menyuruh Mary untuk menggugurkan kandungan itu. Kedua kalinya loh ini. Yang pertama kan emang disuruh juga, tapi Mary-nya nggak mau. Sampai akhirnya brojol malah dibekep kan. Ya sama aja juga bohong gitu maksud kita ya. Dan seperti deja vu, hal itu ditolak lagi sama Mary, yang dia tetap kekeh untuk melahirkan bayi yang kedua itu. Cuma lagi-lagi, semua itu kan nggak bisa disembunyikan. Perkara perut yang membesar ya sama kayak waktu yang tadi pertama udah. Makanya kali ini Mary itu disuruh untuk resign. Dengan alasan kayak udah kamu bilang aja mau pindah kemana kek. Yang jauh gitu bilangnya biar nggak dicariin. Ya udah bener aja, Mary ini resign bilangnya mau pindah ke Kalimantan. Dan di approve tuh resignnya, boleh udah. Nggak ditantahan nggak. Padahal ya si Mary buru-buru ke Kalimantan. Balik lagi dia ke kamar Conjuring. Alias kamarnya Herman yang waktu itu. Yang di asrama. Makanya kan mau-mauan ya, heran kita beneran. Dan selama hamil yang kedua itu Mary ya udah terus ngendon aja di dalam kamar. Biar nggak
nggak dilihat dan ketahuan sama orang lain. Sampai akhirnya pada tanggal 1 Maret 2002, Mary ini kontraksi nih. Padahal itu belum waktunya, gengs, jadi ini kecepetan nih. Namun sebelumnya kan Mary udah pernah tuh merasakan gimana sih rasanya kontraksi. Jadi dia tidak terlalu panik. Emang rasanya tuh begini gitu maksudnya. Dia sampai bilang ke Herman untuk mempersiapkan peralatannya. Udah kamu cari dulu tuh alat-alatnya. Yang kali ini Herman juga udah belajar dari pengalaman sebelumnya untuk mempersiapkan alat-alatnya yang lebih bener lah. Tahu nih apa aja yang harus dibutuhkan kan? Tapi saat Herman pergi mencari alat-alat tersebut, pas dia balik lagi ke kamar lah, kondisinya Mary udah tergeletak di lantai bersimbah darah dan bayinya udah keluar dengan ari-ari yang masih nyampung. Di situ juga Mary udah lemes banget karena mengalami pendarahan hebat. Ya melihat hal mengerikan begitu ya, darah di mana-mana. Herman ini berinisiatif untuk katanya mau nelfon rumah sakit. Karena kan takut kejadian apa-apa nih sama Mary udah begitu keadaannya. Namun malah katanya si Mary lah yang menolak, menahan Herman untuk udah jangan telepon siapa-siapa nanti ketahuan. Dimana Mary juga bilang dia masih bisa menahan semua ini dan memastikan kalau semuanya akan baik-baik saja. Ujung-ujungnya, ya udah Mary dirawatnya sama Herman dengan dipakaikan infus di dalam kamar seadanya. Sementara kalau bayinya tadi, ya nggak selamat guys. Jadi abis tadi udah keluar sendiri gitu kan, meninggal karena memang kondisinya prematur. Kan kecepatan tuh lahirnya tuh. Dan nggak langsung ditangani dengan benar. Kalau di rumah sakit kan masukin inkubator atau apa gitu kan. Jadi yang kedua juga nggak selamat. Setelah 1 minggu Mary dirawat tuh di infus sendiri di kamar dengan peralatan yang seadanya. Ya maksudnya walaupun katanya yang kedua ini udah prepare, tapi kan tetap nggak seproper kalau misalkan dirawat di rumah sakit ya. Ujung-ujungnya Mary meninggal dunia. Dari situ kerjanya Herman ya harus mengubur bayinya sama Mary juga. Ya lagi-lagi dikuburnya di depan kamar di taman bunganya itu, nunggu asrama sepi. Habis itu buru-buru dia gali. Udah selesainya ditaruh lagi tuh beberapa pot bunga untuk menyamarkan semuanya. Dari sini kita baru tahu nih julukan Herman Keder, beneran nih keder nih orang. Ya abis saya ditambah lagi nih, abis itu bukannya melaporkan kejadian ini, dia malah berusaha untuk menutupi semuanya, gengs. Nah kalau dari pihak tempat kerjanya Mary yang di rumah sakit, itu kan emang Mary-nya taunya pergi resign ke Kalimantan. Jadi emang udah gak ada yang nyariin juga. Ya orangnya udah resign pergi ke Kalimantan jauh. Tapi kalau keluarga Mary kan belum tahu apa-apaan. Makanya Herman ini akhirnya menuliskan sebuah surat kepada keluarganya Mary. Yang seolah-olah itu Mary yang nulis tuh. Bilang nih ke keluarganya kalau dia pindah kerja ke Kalimantan. Nanti alamat sama infonya saya kabarin nyusul ya. Untuk sementara nggak usah dicari dulu. Pakai segala malsuin tanda tangan juga, gengs. Sampai Herman pun menyebar kayak semacam rumor ke orang-orang sekitar kayak, oh iya aku juga dengar katanya Mary pergi ke Kalimantan ya. Iya, si Mary ke Kalimantan ya. Jadi untuk membangun apa ya, persepsi atau gambaran memang si Mary ini ke Kalimantan. Biar nggak ada yang curiga dan nyariin Mary lagi. Dan setelah itu ya Herman lagi-lagi menjalani semuanya seperti biasa. Hingga pada tahun 2006 atau 4 tahun semenjak tadi Mary tiada dikubur, Pastor Herman ini tuh dipindah tugaskan ke daerah Hokang, Kabupaten Flores Timur. Dimana kali itu job desk-nya adalah untuk mengurus keuangan gereja-gereja yang dibawa ke Uskupan Larantunkan. Nah di sana tapi lagi-lagi Herman ini berbuat dosa. Yang tadi kan dosa karena wanita, kali ini dosa karena harta. Soalnya Herman ini menggelapkan uang ratusan juta. Dan akhirnya hal itu ketahuan. Makanya Herman ini mau dimutasi lagi tuh dipindahkan. Nggak dipecat loh ini padahal loh. Cuma dipindahkan lagi aja ke yang lebih jauh. Tapi dia menolak untuk dipindahkan tuh. Dan malah memilih untuk resign. Jadi ada gila-gila harga diri nih orang nih. Padahal jelas-jelas dia yang salah. Herman mundur tuh akhirnya melepas sebagai pastor di Keuskupan Larantunka. Dan akhirnya dia menjalani kehidupan seperti warga biasa. Padahal kan dari awal waktu dia mengambil Mary, terus sampai dikuburin, ditutupin semuanya itu kan demi apa ya? Melindungi citra pastornya ya. Tapi ujung-ujungnya dilepas juga karena ketahuan nilep duit. Apa kabar dunia? Tapi di sisi lain, keluarga Mary ini juga lama-lama khawatir. Karena kok ya anaknya nggak ada kabar lagi ya. Nah di situ beberapa kali Herman menulis surat lagi nih yang seolah-olah dia Mary dengan bilang kalau dia sudah dipindah tugaskan lagi ke Jakarta. Tapi ntar tau-tau pindah lagi tuh ke Bandung gitu gengs. Jadi maksudnya keluarga yang dapat surat itu tuh biar bingung nih pas mau nyamperin ke Kalimantan. Loh kok tau-tau udah pindah ke Jakarta? Mau nyamperin ke Jakarta? Loh kok tau-tau udah pindah ke Bandung gitu gengs. Pokoknya terakhir kali surat yang diterima oleh keluarga itu di tahun 2010 bilangnya Mary katanya udah dipindah ke Bandung. Tapi selama kurang lebih 10 tahunan berlalu, Mary ini nggak pernah ngubungin keluarganya, nggak pernah nelpon ya surat-surat gitu doang. Makanya keluarganya bertanya-tanya nih, Mary kenapa? Nah, sementara Herman yang sekarang kan udah nggak jadi pastor nih, dia akhirnya pergi tuh merantau, mencari pekerjaan ke Kalimantan tuh, Kalimantan beneran di akhirnya. Tepatnya di kota Kertanegara. Nah, di sana dia bekerja di perusahaan kayu dan berkenalan dengan seorang wanita yang bernama Sophie. Tapi Sophie ini bukan orang dari Kalimantan, melainkan dari Flores Maumere. Ya udah mereka dekat, berpacaran, sampai Herman berjanji untuk menikahinya. Namun sebelum itu, Herman tuh menceritakan semua rahasia gelap dirinya tuh. Dari masalah tadi nilep uang, sampai masalah Mary dan 2 bayinya diceritain ke Sophie. Gua nggak ngerti deh, Herman emang saking percayanya apa
tipe-tipe yang lemes aja gitu mulutnya. Tapi tahu nggak, gengs? Sophie tetap mau menikah dengan Herman setelah mengetahui semua rahasia gila itu. Padahal kita jangan dengerin ngomong gila ya. Makanya kita juga jadi heran sama Herman gitu. Apa yang dilihat Sophie dari si Herman? Kenapa nih cewek-cewek jadi kayak pada bucin? Padahal jelas-jelas Herman tuh red flag total. Saking bucinnya, Sophie pun sampai membiayai loh biaya pembangunan rumah di kampung halamannya Herman tuh, di Adonara. Karena rencananya memang sehabis menikah, mereka ini mau balik tinggal di sana. Kebayang nggak berarti Sophie seberapa bucinnya? Tapi ternyata rencana pernikahan mereka itu ditolak. Tidak disetujui oleh keluarganya Herman. Bukan karena Sophianya sih, melainkan karena si Herman ini dianggap punya banyak masalah, punya banyak utang, kehidupannya juga nggak jelas. Terutama dari duit yang ratusan juta waktu nilep itu kan harus dibalikin. Terus ada utang-utang lainnya juga katanya. Jadi, kok lu mau kawin, gelar pesta gitu, dari mana nih biayanya? Kalau dari Sophie lagi kan nggak mungkin, dia udah keluar duit tuh buat bangun rumah. Masa ya semuanya dari cewek? Dari situ dengan entengnya, Herman membatalkan rencana pernikahan mereka dan memutuskan Sophie. Ya Sophie ngamuk lah digituin. Aduh gila-gilanya nih laki nih. Sampai Herman malah mengatakan Sophie gila. Jadi dikatain gila malah si Sophie nih. Karena terus-terusan menuntut Herman untuk menikahi dia. Nah ini dua-duanya sama-sama gila sih menurut gue ya. Akhirnya nih Sophie yang marah. Namanya cewek kalau udah marah. Bongkar lah tuh, dibongkar semua rahasianya Herman. Yang memang pernah diceritakan ke Sophie itu. Sophie ini ngelapor kepada Keuskupan Laratungka di tahun 2011. Tapi entah kenapa waktu Sophie ngelapor itu tidak dipercayai. Yang jadinya tidak diusut. Ya karena mungkin ya Sophie ini dianggap macem cewek-cewek frustasi yang nggak dikawinin gitu, terus jadinya kayak stres nyebarin fitnah tentang mantan calon suaminya. Kan sering juga begitu ya. Ya macam mantan istri sama mantan suami waktu masih bersama kan harmonis, tapi kalau udah cerai semua aib diumbar-umbar. Mau yang bener mau yang kagak gitu kan ya. Kita udah sering denger tuh gitu-gitu. Ya tapi kan bagi Sophie dia udah sakit hati, udah dendam banget nih jadinya. Akhirnya dia mencari cara, gimana lagi nih? Ya udah ngadu deh sama saudara dari Mary Grace yang bernama Pete Payung. Waktu itu Pete Payung ini katanya baru pulang kerja dari Filipina dan kebetulan ada urusan juga di daerah Kalimantan gitu, jadi kebetulan banget. Sophie ngomong deh. Nah mendengar hal itu, Pete Payung juga bingung dia harus berbuat apa. Karena di lain sisi dia juga agak nggak percaya sama apa yang diceritakan sama Sophie. Dianggap itu semacam apa ya, pelampiasan karena Sophie ini nggak jadi kawin. Habis kan kayak ceritanya terlalu gila ya. Akhirnya dilakukanlah ritual adat yang dinamakan Bau Lolon. Di mana itu adalah upacara sakral yang memang ada di daerah Adonara. Yang tujuannya untuk memadukan kekuatan Ama Atare Rawulan atau Tuhan Yang Maha Kuasa dan para leluhur sebagai sumber kekuatan manusia. Jadi kayak semacam apa ya, mencari petunjuk gitulah. Ya mungkin dalam kasus ini tuh mencari jawaban mengenai Mary ini tuh sebenarnya di mana. Nah ternyata benar tuh di situ didapatkan sebuah mungkin macam penerawangan kalau ternyata Mary ini sudah meninggal. Jadi bukannya ada di Bandung, di Jakarta, apa di Kalimantan. Nah bener aja kan ini berarti jadi kayak cerita-cerita Conjuring yang tahu-tahu ada mistis-mistisnya begini nih. Ya karena itu memang upacara apa ya, ritual yang semacam kepercayaan di sana, dibilang iya bener Mary telah tiada, baru deh keluarga percaya akan omongan atau cerita dari Sophie. Dari situ akhirnya mereka lapor tuh ke Polres untuk membuktikan semuanya. Yang akhirnya di tanggal 27 Januari 2013, penggalian tanah di bekas asramanya Herman itu tuh dilakukan tuh, dicari tuh atas ceritanya Sophie kan, dan bener aja ditemukan udah Mary dan dua bayinya yang udah jadi kerangka. Ditemukan juga ada cincin emas, kawat gigi milik Mary sama bekas botol infus. Dan semuanya masih utuh karena susah terurainya ya. Dan menandakan kalau ya benar berarti itu Mary. Dan Heather alias Herman Keder udah nggak bisa berkutit lagi. Diciduk lah dia sama polisi. Ya padahal posisinya waktu itu masih kerja tuh di Kalimantan Timur. Karena kan ya nggak jadi kawin sama Sophie ya. Dia terus masih kerja di Kalimantan. Namun Herman tidak mengakui perbuatannya, gengs. Dia bilang dia tidak membunuh Mary dan bayinya. Dia mengatakan kalau ya Mary memang meninggalkan pendarahan dan bayinya ya prematur nggak selamat. Tapi kan kenyataan kalau dia menyembunyikan semua itu dengan berpura-pura juga menulis surat seolah-olah dia adalah Mary kepada keluarganya. Itu aja udah janggal banget ya. Akhirnya hakim memutuskan kalau Herman bersalah. Karena ya harusnya dianggap dia bisa menyelamatkan Mary dengan minimal membawanya ke rumah sakit. Bukannya dirawat sendiri begitu, yang mana Herman pun nggak punya basic medis kan soalnya. Yang punya basic medis itu kan Mary. Persidangan terus bergulir tuh di tahun 2013, sampai akhirnya Herman dijatuhi hukuman mati. Karena menurut hakim, Herman ini tuh dianggap merencanakan semuanya dengan menyembunyikan Mary dan kedua bayinya juga. Dan tidak ada upaya dari dia untuk membawa Mary dan anak-anak atau bayi-bayinya itu ke rumah sakit. Yang seharusnya dari awal ya udahlah, Herman
mundur saja gitu sebagai pastor dan menikahi Grace secara baik-baik karena ya harus tanggung jawab dong. Kasus Herman yang juga menggelapkan uang sampai ratusan juta tuh, itu dianggap juga memberatkan posisinya. Karena seharusnya sebagai seorang pastor, itu ya menjadi contoh yang baik dan bisa melindungi orang-orang lah. Bukan melakukan hal-hal yang bertentangan begitu. Namun saat itu pengacaranya mengajukan banding dengan membawa sebuah bukti baru berupa ya tadi tuh, botol infus yang ditemukan. Karena kan memang ikut terkubur tadi ada emas sama apa sih kawat gigi juga ya. Yang mana akhirnya botol infus itulah yang dijadikan landasan kalau Herman tidak berniat untuk membunuh Mary. Melainkan ya sebenarnya dia berusaha menyelamatkan Mary, tapi memang karena mungkin nggak kompeten aja, infus sendiri begitu, jadi nggak berhasil. Dan akhirnya di tahun 2017, putusan Herman yang tadi awalnya tadi divonis mati, dirubah menjadi hukuman penjara seumur hidup. Dari situlah Heder alias Herman Keder menjadi pastor di Indonesia yang pertama kali pernah divonis hukuman mati. Walaupun akhirnya diubah menjadi hukuman penjara seumur hidup. So itu kan sebuah kasus mengenai oknum pastor yang beneran keder, yang kalau di Conjuring ini kayak semacam pasti dirasukin iblis kali ya. Yang ujung-ujungnya juga ada ritual-ritual tuh, ritual adat untuk mengungkap kebenarannya. Dari kriminal jadi ada mistis-mistisnya. Ya kan serem ya. Yang mana dari kasus ini juga banyak orang berkomentar mengenai komitmen. Dimana di sini Herman itu kan harusnya sudah apa ya, bersumpah menjadi pastor ya komit lah. Dan membuang jauh-jauh tuh nafsu dunianya. Tapi di sini udahlah melanggar, sampai ngubur gitu kan, bunuh orang jatuhnya. Dan menutup rapat-rapat hampir lebih dari 10 tahun, gengs. Dan selama itu dia tetap menjadi pastor dan seperti tidak ada apa-apa. Ya akhirnya ketahuan nilep duit baru dia melepas kepastorannya. Maksudnya kalau dari awal memang tidak bisa komit ya jangan dilakukan gitu, mikir-mikir dulu lah. Jangan sampai merugikan orang lain dan merusak citra pastor. Buat kalian juga tuh, kalau nggak bisa komit, jangan nekat lu. Atau misalkan udah tahu tuh dia red flag, tetep aja terabas. Ganjen banget sih lu. Curiga Cancer atau Capricorn yang suka begini nih. Pada suka nubruk red flag. Ya thank you semuanya ya. Maaf kalau ada salah-salah kata. Sampai jumpa lagi di kasus Mirror selanjutnya. Assalamualaikum.